Ku percaya semua untuk kebaikanku. Telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Baik, kita akan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita tutup mata, kita lipatkan tangan kita untuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami kembali
di awal tahun 2023, di minggu pertama, untuk kami boleh kembali bersama-sama dikumpulkan, semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah seberapapun kami yang hadir Tuhan, dalam jumlah kami yang mungkin hanya puluhan saja, belasan saja, Tuhan, juga kami berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang di dalam perjalanan mereka menuju ke tempat ini. Kiranya Tuhan berikan petunjuk yang baik sehingga mereka boleh sampai ke tempat tujuan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebagaimana Tuhan memberkati kami pada malam hari ini, berkati juga rekan-rekan kami yang ada di rumah, mungkin mereka lemah tubuh, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjamah setiap mereka. Kami berdoa, kiranya Engkau beracara atas persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari malam hari ini boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa, menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kita yang percaya katakan, amin. Baik, oke. Sebelumnya saya ucapkan juga Happy New Year ya, karena baru melewati 7 hari kita di tahun 2023. Baik, saya akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terlampir di dalam, kembali kita baca, lihat dulu Lukas pada waktu kita malam Natal gitu ya, kita merayakan mengenai kelahiran Kristus. Kita coba tengok dulu di dalam Injil Lukas 1. Ya, Injil Lukas 1 saya akan kutip saya Injil Lukas 2, Injil Lukas 2 ya. Lukas 2 ayat ke-8. Lukas 2 ayat 8. Lukas 2 ayat 8. Oke. Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20, kita akan baca silih berganti. Lukas 2 ayat 8 sampai ke-20, kita akan coba refresh dulu kebenaran firman Tuhan ya. Oke. Saya genap, Lukas 2 ayat 8 sampai 20, saya genap Bapak Ibu ganjil. Gembala-gembala, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba apakah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar barang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka, tadi belum selesai ya, 16 saya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, pada waktu kemarin saya coba review dulu waktu kita Natal, kita tahu bahwa berita kelahiran tentang Kristus itu datang kepada gembala-gembala. Ya, lalu kita tahu bahwa Kristus lahir di dalam palungan. Hari ini tema saya antara gembala dan palungannya. Ada apa sih kok Kristus diceritakan gitu kan dengan posisi yang demikian? Posisi dengan gembala, berita itu disampaikan, dan juga posisinya Kristus di dalam palungan. Ya, saya nggak bahas bagian-bagian yang kita sudah pernah bahas di dalam Natal kita, tapi ini kelanjutannya. Jadi
Kenapa kepada gembala dan di dalam palungan? Karena ada nubuatan bahwa Kristus ini yang akan memberikan penyertaannya kepada setiap kita orang percaya. Jadi pada waktu kepada gembala, maka Tuhan nanti akan menjadikan gembala. Kalau kita perhatikan tadi, bahwa orang-orang Majus yang dari luar, lalu dia lihat bintang terang, itu digembalakan oleh sang terang tuh, yaitu oleh bintang terang itu. Ada terang lalu mengikuti terang itu. Nah sekarang Kristus yang adalah sang terang itu yang menggembalakan kita. Yang tadinya kita jauh sama seperti orang-orang Majus yang jauh, lalu dia lihat terang itu, lalu dia digembalakan oleh terang itu. Tepat sebagaimana Kristus dilahirkan. Persis tepat di mana Kristus lahir. Siapa yang bimbing? Yang bimbing adalah terang itu. Siapa terang itu sesungguhnya? Kristus. Karena di dalam bagian lain, di dalam Yohanes, pada mulanya adalah firman, ya. Jadi terang firman itu adalah Kristus. Jadi pada waktu kita lihat bahwa datang berita itu kepada gembala, karena Kristus yang akan menjadi gembala setiap kita orang percaya. Ya, jadi nggak serta-merta setiap gambaran-gambaran kenapa gembala, kenapa palungan, itu semuanya dibalik itu kita tahu ada makna lain gitu loh. Yang kalau kita perhatikan, oh kita jadi tahu. Ya nanti kita akan coba pelajarin makna-makna yang luar biasa. Kenapa Bethlehem? Ya, nanti semuanya itu ada rangkaiannya. Jadi kita bisa tahu, oh nggak sembarangan. Kalau kita Bapak Ibu suka film gitu ya, ada namanya detail. Ya, jadi kadang kalau di film-film tuh ada detail. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Ngerti gak? Kenapa harus pakai mobil ini misalnya, ya kan? Kenapa harus musuhnya seperti ini gitu loh? Kenapa kekuatannya harus seperti ini gitu ya? Jadi itu ada detail-detailnya tuh. Ya nggak serta-merta jadi, karena nanti biasanya yang sang sutradara itu punya maksud lain, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa oh, jadi kita bukan hanya sekedar menikmati saja, tapi kita nggak tahu sebenarnya di dalam itu ada maksud apa. Sama kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, kenapa harus disampaikan kepada gembala? Kenapa nggak kepada seorang raja, lalu raja bisa mengumumkan? Waktu raja mengumumkan, mungkin gitu kan akan ada satu kemewahan. Iya dong, kan logikanya gitu. Kenapa nggak melalui jalur itu, tapi kenapa harus ambil jalur misalnya gembala yang hina, kan gitu ya. Kenapa kok palungan, kemarin kita sudah bahas karena tidak ada tempat dan lain sebagainya, benar nggak? Itu semua maknanya besar. Nah, hari ini saya akan coba kupas mengenai gembala dan palungan. Tadi jelas bahwa Tuhan yang akan menjadi gembala. Nah sebenarnya di dalam perjanjian baru, ini penggenapan dari apa yang pernah terjadi di perjanjian lama. Kalau kita flashback sedikit, waktu zaman Musa. Waktu zaman Musa, bangsa Israel ini kan di dalam perbudakan Firaun. Ya, waktu di dalam perbudakan Firaun, ini gambaran bahwa kita nih manusia berdosa, tidak bisa ngapa-ngapain, statusnya budak. Bangsa Israel juga nggak bisa ngapa-ngapain di bawah tangan Firaun. Ya, mereka jadi budak lah ya, mati hidup mereka di tangan dari Firaun. Ya kan, kerja keras dan lain sebagainya. Nggak punya kebebasan mereka. Mereka harus ngikutin apa maunya Firaun. Firaun suruh ini kamu harus ikut. Kamu bahkan sampai mati pun itu punya Firaun. Nggak ada hidup kamu tuh nggak ada lagi. Karena apa? Menjadi tawanan. Nah, pada waktu Firaun begitu keras, maka Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel. Siapa yang mengembalakan gitu kan? Lewat Musa. Musa pun sebenarnya bukan alatnya doang. Kenapa? Karena yang berperang kalau kita lihat di dalam sejarah perjanjian lama, itu dari Tulah 1 sampai Tulah 10, itu bangsa Israel cuma nonton doang, ngeliatin doang. Nih Tulah 1, hajar Mesir, hajar Firaun, hajar seluruhnya. Semuanya dihajar, ya. Jadi ini gambaran-gambaran yang menarik yang kita harus pikir baik-baik bahwa sesungguhnya nggak sembarangan nih, ya. Jadi nggak sembarangan bahwa serta-merta gambaran-gambaran ini gambaran yang cuman hanya potret-potret saja, tidak, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan benar-benar bahwa pada waktu Musa gitu ya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, itu gambaran bahwa Tuhan sedang mengembalakan bangsa Israel, ya. Jadi di bawah tarik keluar gitu ya, bangsa Israel nggak ngapa-ngapain.
Tiam-tiam saja, duduk saja, Tuhan yang lakukan perkara-perkaranya. Ya, kita tahu bagaimana mukjizat Tuhan, bahwa Tuhan mau nyatakan, akulah Tuhan. Ya, akulah Tuhan. Lalu ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir, wah dia lihat tuh laut terbelah gitu kan. Mereka lihat bagaimana tiang awan itu menudungi mereka. Ya, jadi mereka ada tiang awan, tiang api. Nah itu digembalakan. Siapa? Emang Musa? Bukan. Sebenarnya Tuhan sendiri yang mengembalakan domba-dombanya. Yaitu apa? Bangsa Israel. Termasuk Anda dan saya. Kita nih kalau nggak kenal Kristus juga sampai hari ini kita akan di dalam kebinasaan kita, hidup kita. Kita hidup yang kita hidup ini tanpa Kristus, ini sedang nunggu absen mati kita nih ya. Kita kan nunggu absen doang, kapan matinya. Benar ya? Kita ini ngantri sebenarnya. Ngantri kepada kebinasaan, kematian gitu loh. Kini kita semua bersyukur dalam kesementaraan kita kenal Kristus. Kristus datang untuk kita. Makanya pada waktu nanti kita mati, kita nggak takut lagi. Kenapa? Karena ada pengharapan bahwa ada kebangkitan di dalam kematian orang-orang percaya. Benar nggak? Ada kebangkitan dan kita akan di dalam kehidupan yang kekal. Inilah pengharapan itu. Maka sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, nggak ngapa-ngapain, terus dibelah laut, tiang awan, tiang api pimpin mereka, menggembalakan mereka. Sehingga mereka bisa tahu bahwa sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang terpilih sebagai umat pilihan. Ya, terpilih sebagai umat pilihan, orang-orang percaya, yang akhirnya kita bisa melihat bahwa betapa bersyukurnya kita, bahwa kita ternyata nih dipilih Tuhan. Ya, jadi waktu kita tahu bahwa digembalakan, sebenarnya Tuhan yang mengembalakan waktu bangsa Israel. Ya, jadi ini koneksinya tuh ada di situ ya. Jadi kita melihat bahwa bagaimana Tuhan pimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir, artinya keluar daripada perbudakan dosa. Demikian pun ketika Kristus lahir, gitu kan, kepada gembala, dia mau katakan, aku akan menggembalakan kau. Karena di bagian lagi nanti di perjanjian baru, Tuhan bilang, akulah gembala. Benar ya, akulah gembala. Nah di sini kita tahu bahwa bahasa-bahasa gambar, tanda petik ya kalau difilmkan, itu ada makna demikian. Ya, coba kita lihat flashback dulu di dalam Keluaran ya. Saya coba di dalam Korintus dulu ya. Ini ada satu teguran yang keras gitu ya, yang akan membuat kita berpikir. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca ini dulu ya, kita sama baca ini dulu ya. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5 ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5, Bapak Ibu ganjil saya genap ya. Jadi 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5, Bapak Ibu ganjil saya genap. Oke. Udah ya, 1 2 3. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ini bayangkan ya, Bapak Ibu, waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, waktu dia jalan di tanah kering di laut Teberau yang terbelah, Alkitab mencatat bangsa Israel dibaptis tuh. Ya, makanya setiap kita yang percaya dibaptis. Dibaptis siapa? Enggak segala macam. Pada waktu dibelah, itu kan di dalam laut toh. Mungkin mereka ada percikan ya, mungkin kemungkinan jadi baptis percik ya, karena kan airnya pasti ada kayak muncratan-muncratan ya. Tiang awan, seperti Tuhan menumpangkan tangannya, dia jalan. Wah, ini menarik sekali ya. Bangsa Israel dibaptis gitu ya. Nah, nanti saya belum masuk ke poin Korintus ini. Saya mau tunjukkan bahwa bangsa Israel digembalakan sebagai umat pilihan untuk menuju kepada perjanjian Allah, yaitu tanah Kanaan ya, yang sudah dijanjikan. Nah, pada waktu melintas, kita akan coba lihat bagaimana pimpinan Tuhan di dalam Keluaran 13
Ya, Keluaran 13. Kita akan coba lihat perkara-perkara yang menarik yang Tuhan akhirnya berikan. Ayat 21 ya. 21 dan 22 ya. Oke, 21 22. Keluaran 13 21 22 ya. Kita akan lihat kutipan-kutipan saja, kita akan baca bersama-sama 1 2 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan yang menggembalakan bangsa Israel. Bangsa Israel seperti domba-domba yang digembalakan. Makanya tadi ya, Kristus lahir diberitakan kepada gembala karena mau menunjukkan Kristus yang akan menggembalakan setiap hidup kita. Ya, bangsa Israel dibaptis melewati laut Teberau. Mereka nggak ngapa-ngapain, akhirnya mendapat anugerah daripada Tuhan. Nah, ini yang menarik, ada tiang awan Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya dalam kehidupan kita ya, kadang kalau awan ini menarik ya, di balik awan itu, awan tuh kadang cerah gitu ya. Untuk supaya cahaya matahari kita teduh, kita nggak kepanasan, bener ya. Terus juga kadang awan itu gelap ya. Ya, awan itu gelap. Cenderung kita nggak mau awan gelap itu Bapak Ibu. Cenderung nggak mau. Tapi sesungguhnya kadang di balik awan gelap, Tuhan sedang melindungi kita. Jadi kalau tahu peristiwa kejadian bangsa Israel daripada Mesir, itu nggak dalam keadaan tenang Bapak Ibu. Dalam keadaan genting. Bisa bayangkan ya, kalau coba difilmkan, kalau kita tahu pada waktu film Moses gitu ya, itu mengerikan sekali. Bangsa Israel kalap. Waduh, depan laut. Belakang pasukan Firaun. Selesai kita, mati. Lu percuma Musa. Lu bawa kita sampai sejauh ini untuk kita mati di sini. Wah, kacau lu gitu kan. Nyesel kayaknya gitu kan. Berontak sama Firaun. Nyesel gue ikut lu. Misalnya kayak gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Dalam keadaan genting. Tapi Musa punya visi pada Tuhan. Tuhan gak mungkin. Tuhan bilang bawa. Tuhan bilang pergi, pasti dia siapkan jalannya, ngerti ya? Nggak ada tuh, gitu kan? Kelihatannya buntu, tapi Musa melihat ada satu jalan. Nah, pada waktu Tuhan buka jalan melalui tongkat Musa gitu ya, terbelah laut itu. Bayangkan Bapak Ibu ya, itu dalam keadaan genting. Mereka lewat, itu mereka mesti bergerak, bayangkan ya, bergerak. Bayangkan nih, ini saya nggak tahu ya jaraknya berapa kilo gitu ya, tapi nggak bisa 2 jam 3 jam gitu Bapak Ibu. Nyebrang gitu nggak 2 jam 3 jam, nggak kayak jalan tol gitu ya, nggak. Mereka akan jalan, mungkin seharian, tadi ada siang dan malam, bener nggak? Bayangkan dia harus jalan terus, kenapa? Karena dikejar. Kadang ikut Tuhan tuh terus, dalam penderitaan pun Tuhan sertai lu. Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan energimu takut habis segala macam, karena siang panas Tuhan kasih awan. Supaya engkau energi nggak habis. Pada waktu kita tuh pengennya awan cerah ya. Dari terik matahari kita pengennya adem-adem aja. Hidup kita adem-adem aja. Tapi pada bagian jalan di sana tidak demikian Bapak Ibu. Awan gelap meliputi mereka. Tapi mereka justru dilindungi. Jadi pada waktu itu orang-orang Firaun ingin mengejar pasukannya itu. Tuhan bikin kegelapan luar biasa. Sehingga mereka tuh kabur. Mereka yang justru mendapat ketakutan. Tuhan melindungi bangsa Israel pada awan gelap sekalipun Tuhan sedang melindungi bangsa Israel. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita baca telusur ya, wah ini mereka kereta kudanya miring ke kanan jadi berat. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan loh, mereka ngejar. Kita yang dikejar yang setengah mati ya biasa ya. Kalau kita main polisi maling yang paling ngeri itu yang dikejar, ngerti gak? Yang lebih takut kan yang dikejar. Kalau yang ngejar kan enak, mana nih, ya kan? Kalau yang dikejar kan setengah mati Bapak Ibu, yang paling takut dong, bener gak? Waduh gimana nih, paling kalap kita misalnya, bener gak? Kita harusnya paling kalap. Justru pada waktu di balik awan gelap, sepertinya Tuhan melindungi. Tidak sepertinya mengganggu, justru konsentrasi memberikan ketakutan pada lawannya. Bayangkan Bapak Ibu ya, dalam hidup seringkali ya, Tuhan tuh ajaib ya. Kalau dalam kejadian ini kita lihat bahwa saya terus terang dihiburkan pada bagian ini sebenarnya, pada peristiwa ini. Kenapa dihiburkan?
Kadang seringkali yang terjadi dalam hidup kita, kayaknya ada awan gelap. Nggak enak ya. Dalam hidup nih, kenapa hidup gue begini amat gitu ya. Kayaknya nggak senyaman temen gua misalnya, atau kiri kanan kita yang hidupnya lempeng-lempeng saja misalnya gitu ya. Kayaknya penuh berkat Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu, jangan salah, belum tentu. Tapi kok kayaknya saya mendapat satu mungkin musibah gitu kan, rintangan yang berat, yang nggak enak deh. Atau jangan-jangan Tuhan sedang melindungi kita ya. Saya ambil satu peristiwa kecil saja Bapak Ibu ya. Ambil contoh Yusuf. Bapak Ibu juga tahu, kita sudah pernah bahas. Pada waktu Yusuf, nggak enak Bapak Ibu di penjara. Nggak salah loh. Nggak salah. Di penjara tuh paling nggak enak. Kalau saya salah, dipersalahkan, dihukum, menerima sanksi, wajar. Tapi kalau saya posisi benar, ya Yusuf kan benar kan, disalahkan, bahkan dihukum, ya kan nggak enak. Tapi justru di balik itu Tuhan sedang menyimpan Yusuf. Menyimpan Yusuf Bapak Ibu. Buktinya apa? Ketika akhirnya di penjara itu, Yusuf diperkenalkan kepada Firaun. Dan tadinya Potifar. Potifar tuh derajatnya di bawah. Di bawahnya Potifar. Potifar ini anak buahnya Firaun, jauh. Ngerti gak? Dia kan dulu anak buahnya Potifar kan, difitnah dong. Bener gak? Potifar masukin dia penjara. Sebenarnya Tuhan lagi simpan dia untuk apa? Dibawa ke Firaun. Kalau enggak, karir dia akan di sini-sini aja. Justru kadang nggak enak kan, bener nggak? Awan gelap nih sepertinya, nggak enak sekali. Tetapi akhirnya Tuhan ternyata siapkan. Nah, kadang di balik awan gelap, Tuhan sedang siapkan sesuatu. Tuhan sedang lindungi kita. Kadang seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau ayat ini kita sudah paham benar, kita coba koreksi. Bisa juga sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi karena salah kita, bisa juga ya. Bisa. Misalnya kita terlalu serakah, ya kan? Ikut investasi bodong, ya kan? Salah kita, nafsu, benar ya. Jangan salahkan Tuhan itu. Wah, Tuhan kasih awan gelap. Bohong, bukan. Tuhan gak kasih awan gelap. Lunya aja serakah gitu ya. Lunya aja gak bijak gitu kan. Gak cari-cari dulu. Jangan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah lakukan bagian Bapak Ibu, terus sepertinya gitu ya, kok seperti ini, perhatikan, ada maksud Tuhan. Itu yang kita gumulkan dalam hidup ya. Jangan apa-apa langsung nyalain Tuhan ya, jangan ya. Kalau ini salah kita, ya sudah ya, minta ampun sama Tuhan. Nah, kembali lagi pada waktu Tuhan bicara gembala, maka ini Tuhan sedang mengembalakan bangsa Israel ya. Bangsa Israel sedang digembalakan. Nggak berhenti di situ saja Tuhan memberikan anugerahnya kepada umat pilihan. Nggak berhenti di situ saja Bapak Ibu ya. Kalau kita coba lihat lagi ya, di ayat Keluaran 14, saya akan kutip lagi ya. Saya kutip dari ayat 28 sampai 31 ya. Ini peristiwa menarik nih, 26 sampai 31 aja ya. Ini bagus nih ya. Gambarannya bagus. 26 sampai 31 ya. Keluaran 14 ayat 26. 14, 26 sampai 31. Saya genap Bapak Ibu yang ganjil ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencatatkan orang Mesir di tengah-tengah. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering sedang di kiri dan kanan air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya bobot Tuhan kepada orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Lalu langsung nyanyian pujian ya, ayat 15. Nah, saya kasih gambaran. Ini kalau kita lihat potret gambaran tadi ya,
Bayangkan Bapak Ibu sebagai bangsa Israel, kita yang barusan keluar dari tanah kering, lalu kita lihat ke belakang, itu Tuhan kasih kontras loh. Binasa semua, kita selamat. Tuhan kasih tuh, mati, hidup. Kontras gak Bapak Ibu? Kristus datang juga memberikan kontras. Yuk akan lihat kematian, sudah pasti. Ya kan? Tapi ketika kita di dalam Kristus, maka Tuhan kasih lihat kehidupan. Ini kontras sekali terjadi. Mereka melihat kedahsyatan tangan Tuhan, mereka takut. Takut akan Tuhan. Bukan takut, tapi respect gitu loh. Jadi dia percaya kepada Tuhan. Tadi dia nggak kenal Tuhan, sama seperti kita. Tadi kita nggak kenal Kristus toh. Benar nggak? Kristus datang, terus memberikan kita hidup, kita ngerti, kita mengenal, kita kagum. Kontras, waduh, celaka. Di minggu-minggu awal ini saya kehilangan 2 orang yang saya kenal. Satu saudara saya gitu ya, masih muda, umur 35 tahun meninggal gitu ya. Dan satu lagi rekan kita ngopi bareng juga nih, gitu ya, yang mungkin kenal-kenal gitu kan. Jadi juga sama meninggal. Usianya yang satu 35, yang satu lagi kurang lebih 50-an ya, nggak salah ya, benar ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, hidup kita rentan. Saya sekarang 40-an. Wah, kalau dipatokin 35 udah lewat tuh. Ada yang 35 tadi. Bener gak? Kalau dibilang 50, 10 tahun lagi. Mungkin ada yang meninggal kalau di kuburan, ada yang 45, 42. Aduh, gua kalau dibandingin umur gua setahun 2 tahun lagi nih. Jangan-jangan. Kita nggak ada yang tahu. Tetapi karena kita sudah percaya di dalam Kristus, kita nggak pernah takut mengalami namanya kematian. Ngerti gak? Karena ada pengharapan. Ini bedanya. Tuhan memberikan sebuah kehidupan yang kontras. Daripada kebinasaan dan yang tadi kita harus binasa, kita kembali menjadi hidup di dalam Kristus ya. Tuhan selamatkan. Nah sama, ketika gembala Tuhan akan pimpin, maka keselamatan itu karena daripada Tuhan. Ya. Nah yang berikutnya yang menarik adalah palungan. Kalau kita tahu palungan, itu tempat memberi makan. Ya. Jadi makanan itu ditaruh di palungan. Bayi Kristus lahir turun ke dalam dunia di dalam palungan. Ini seperti memberi makan buat setiap kita. Tuhan sangat bertanggung jawab. Enggak cuma menggembalakan kita sebagai domba-dombanya, tapi memelihara kita di dalam kehidupan kita yang sementara. Lewat apa? Tadi katakan bangsa Israel, lewat mana rohani. Ada mana. Pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, enggak berhenti di situ Bapak Ibu. Mereka mengeluh. Ayat 15, mereka memuji Tuhan. Karena ayat 14 akhir tadi, wah kedahsyatan Tuhan. Ayat 15 masuk mereka puji-pujian. Tahu pasal berikutnya Bapak Ibu kisahnya? Mereka sekarang bersungut-sungut. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan bersungut-sungut. Waduh Musa, tahu gitu mendingan kita jadi budak nggak apa-apa. Yang penting makannya makan daging, makan cunyuk. Misalnya kayak kita ya, misalnya kalau Chinese ya kan, nggak apa-apa deh. Yang penting cunyuk makanannya. Kita akan lihat ya potretnya ya. Keluaran 16, saya petik saja gitu ya. Ayat 2 sampai 3. Saya hanya petik saja, cuplik saja, kita baca sama-sama ya. Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Oke. 2 dan 3 ya. Keluaran 16 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Di padang gurun bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tangan Mesir oleh tangan Tuhan kepada kami duduk menghadap kuali berisi daging dan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah itu dengan kelaparan. Bayangkan Bapak Ibu. Barusan ngelihat bagaimana Tuhan pimpin, barusan memuji Tuhan, di berikutnya waktu di padang gurun itu bersungut-sungut, tahu gitu gue mendingan jadi budak Mesir nggak apa-apa deh. Ini mirip seperti kita. Lihat ya tipologinya Bapak Ibu ya. Yesus dibaptis, berikutnya apa Bapak Ibu? Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Pada waktu Yesus dibaptis, maka Roh Allah atau Roh Kudus memimpin Yesus kepada gurun untuk
dicobai. Bangsa Israel lewat dari tadi Laut Teberau, dia dibaptis toh, barusan dibaptis, digiring ke padang gurun. Sama loh. Tuhan pencobaannya pertama apa? Jadikan batu jadi roti, ya kan, suruh batu jadi roti. Makanan dong, roti kan? Di padang gurun, mati kelaparan. Tahu gitu gue makan daging, kita lapar nih. Mirip loh. Seringkali kita gitu ya, maksudnya jangan pikir waktu kita pikir dibaptis ya, ikut Tuhan, itu hidup Anda dan saya akan diberkati gitu ya. Yang tadinya terpuruk hidupnya, Bapak Ibu sentuh layar kaca tangan saya kan gitu ya. Kayak gitu ya. Yang sakit disembuhkan, ya kan? Percaya dalam Tuhan. Yang mau bangkrut kolaps, sentuh tangan saya di layar kaca, ya kan? Ayo Bapak Ibu, ya kan? Percaya gitu kan? Sentuh tangan di layar kaca. Belum nyampe Bapak Ibu misalnya gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, itu dijanjikan demikian. Alkitab nggak pernah janjikan itu. Yesus nggak pernah. Ikut aku pikul salib. Ikut aku pikul salib. Jangankan kita, Yesus sendiri setelah dibaptis digiring ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Sekarang bangsa Israel, dia sekarang memilih mendingan mati tapi makan daging. Sekarang kita akan lihat bahwa kehidupan kedagingan dengan kehidupan roh nanti di sini tuh. Keinginan daging. Lebih baik mati, tapi kuali isi daging penuh. Bayangkan Bapak Ibu ya, pilih itu loh. Pilih hidup dalam kedagingan. Maka tadi, di dalam 1 Korintus 10 tadi, orang yang dibaptis kita melihat di sini ya, orang yang dibaptis belum tentu diselamatkan. Tuhan binasakan toh, tadi kita baca, bener gak? Jadi kita tahu, oh Pak, kalau kayak gitu mendingan saya nggak usah dibaptis. Enggak gitu. Karena Anda dan saya sungguh-sungguh mengkonfirmasinya dibaptis, ya. Tapi baptisan tidak menyelamatkan, ya. Nah nanti panjang ya kalau cerita itu ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan akhirnya memberikan mana surgawi. Oke, kalau gitu dia biar tahu, gua yang kasih makan. Nah sama ya, gembala-gembala menggiring domba-dombanya untuk diberi makan. Kristus datang di dalam palungan, Kristusnya makanannya Kristus. Ini nih Bapak Ibu, kita sekarang lagi makan nih. Anda dan saya bisa datang nih, ada 15-an orang kurang lebih misalnya ya sekarang ya, 15-an orang. Kita nih sedang digembalakan Tuhan dan Tuhan sedang kasih kita makan. Yaitu apa? Firman Tuhan. Kristus di dalam palungan, itu tempat di mana domba-domba makan. Ngerti gak? Bangsa Israel kalau pada Mesir, Tuhan kasih makan mana surgawi. Ini gambaran secara jasmani. Maka Tuhan bilang di dalam Lukas gitu ya, Lukas 6, mengenai hal kekhawatiran, Tuhan selalu bilang, lu jangan pikirin makannya, hidup lu yang penting. Ya kan? Lu jangan pikir pakaiannya, lu pakai apa besok, lu makan apa, minum apa, enggak. Tuhan akan cukupkan. Apakah Tuhan nggak tahu apa yang lu perlukan? Benar nggak? Tapi Tuhan selalu menekankan apa? Tubuhmu lebih penting, hidupmu lebih penting. Ini jasmani, makanan jasmani. Sama di dalam kejadian peristiwa keluaran ini, peristiwa bangsa Israel daripada Mesir, Tuhan mau bongkar mindset mereka. Seringkali kita mindsetnya salah, kerangka berpikir kita salah. Ikut Tuhan pasti enak, ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan jadi nggak bangkrut. Ikut Tuhan pekerjaan lancar, ikut Tuhan naik jabatan. Selalu mindsetnya itu, tapi bukan berarti Tuhan nggak memberkati. Bukan itu nggak penting punya. Yang terpenting engkau mengenal Kristus, engkau mengenal siapa juru selamatmu, engkau mengenal Allah seperti apa, engkau mengenal Kristus seperti apa. Oh iya, kita ini begitu dibaptis, kita mendeklarasikan kita milik Tuhan. Tuhan bukan dari dunia ini, maka kita siap-siap dimusuhi oleh dunia. Kita melawan dunia, Bapak Ibu. Udah siap menderita, siap perang kita. Kalau bicara ikut Tuhan, ikut Kristus, bukan bicara diperkaya, diperlancar, enggak. Berperang
lawan dunia. Bayangkan konsep ini yang mau dipatahkan Bapak Ibu. Maka Tuhan menggiring untuk kita diberi makan. Makanan rohani. Ya, makanan rohani ini. Kita sedang diberi makan. Makanya kadang saya berpikir, kadang kita nggak pernah mikirin kehidupan rohani kita yang sifatnya sebenarnya kekal. Hari ini mungkin setelah kita closing segala macam, Bapak Ibu bisa makan misalnya, itu makanan sifatnya nanti juga selesai sementara. Ya kan? Sementara. Berapa jam juga kita pup, udah selesai itu. Kebuang. Bener ya? Tapi ini akan menjadi kekal. Jadi jangan salah Bapak Ibu ya. Saya melihat ya, di dalam kitab suci ya, Abraham di dalam kesementaraannya dia sudah mengenal Kristus di dalam kekekalan. Bayangkan Bapak Ibu, makanya waktu itu Abraham disinggung lagi. Padahal Abraham itu pada waktu perjanjian lama, awal-awal bapak iman gitu ya, bapak orang beriman. Tapi di dalam perjanjian baru disinggung dia. Kenapa? Karena saya yakin di pangkuan Abraham, bayangkan ya, artinya Abraham di dalam kesementaraan kita bisa lihat dia mengenal Kristus. Ternyata di dalam kekekalan itu enggak cuman kenalan lagi dengan Kristus. No. Dibawa. Hari ini Anda dan saya kenal, wah, ya tuh saya udah pernah tahu waktu saya di dalam hidup saya belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan baptis gitu ya, bagaimana Tuhan memberi makan, bagaimana Tuhan menjadikan dirinya sebagai akulah roti hidup, benar ya? Nanti minggu depan kita bahas itu. Bayangkan Bapak Ibu, sampai sana kita, wah, tambah kagum lagi. Karena apa? Di sini aja kita udah bisa kagum. Di sana apalagi? Karena Kristus sendiri yang ngajar. Bayangkan Bapak Ibu. Ini yang ngobrol bukan saya. Nanti Sang Firman itu sendiri yang berkata-kata kepada Anda dan saya. Ini yang kita nantikan. Bayangkan Bapak Ibu. Inilah makna daripada Tuhan menggembalakan dan Tuhan berada di dalam palungan. Dia sedang bimbing kita, bukan hanya anugerah keselamatan diberikan, tapi pada waktu proses engkau imanmu bertumbuh, Tuhan kasih makan, Tuhan kasih makan. Terus Tuhan kasih makan. Tuhan maintain iman kita. Bayangkan ya, Allah sangat bertanggung jawab. Bukan hanya kasih keselamatan saja nih, kamu kasih keselamatan ya sudah. Itu urusan kamu. Bodoh amat. Kalau kamu rusak ya kan, hilang misalnya. Enggak. Tuhan bimbing. Kamu tahu rentan, oke saya kasih kamu. Kamu belum bisa, iya saya akan ajak kamu. Sama seperti orang anak. Kita sebagai seorang ayah, bimbing anak kita sampai suatu kali besar gitu ya. Dia bisa. Betul ya Bapak Ibu ya. Tuhan seperti itu. Mikirkan kita luar biasa. Maka di dalam kelahiran dia, gembala dan di dalam palungan menjadi poin penting untuk kita bisa dihiburkan. Bahwa Tuhan menggembalakan, Tuhan memberikan kita maintenance iman buat setiap pribadi kita, ya. Minggu depan kita bahas lagi mengenai roti hidup tadi, ya, roti hidup tadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami. Betapa bersukacita kami memiliki Allah seperti Engkau yang adalah gembala kami. Engkau Allah yang memberikan makanan bagi setiap kami untuk makanan rohani. Kami bersyukur malam hari ini dalam segala keterbatasan kami boleh mengenal kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong minggu-minggu yang akan datang kami juga boleh terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, biarlah kasih karunia Tuhan boleh memberikan kami iluminasi dan Roh Kudus bekerja dalam hati setiap pribadi lepas pribadi agar kami terus mengerti dan mengenal Kristus lebih dalam. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan persembahan. Silakan Dennis angkat pujian. Iya, nanti doa persembahan. Saya minta tolong itu deh, Iwan ya, di situ aja mah doa persembahan.
Baik, kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Oke, kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan sepanjang malam hari ini. Kami boleh kembali Tuhan menikmati firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami mohonkan biarlah apa yang kami sudah kerjakan ini pada malam hari ini, kami serahkan kembali ke dalam tangan Tuhan. Biarlah menjadi perkenanan Tuhan, dan biarlah Tuhan berkenan atas setiap pujian, penyembahan kami, dan juga persembahan kami. Kami minta pimpinan Tuhan untuk minggu depan. Biarlah kerinduan demi kerinduan Tuhan taruh hari lepas hari buat setiap kami, untuk kami boleh datang kembali Tuhan untuk menikmati roti hidup yang Tuhan sediakan bagi setiap kami setiap minggunya, setiap harinya bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa dan penyertaan daripada Roh Kudus serta sukacitanya menyertai setiap kita. Roh Kudus yang terus hari lepas hari memperbarui sikap hati kita, sehingga kita terus merespons setiap peristiwa demi peristiwa dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah turun atas setiap kita, sehingga apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan seturut dengan perkenanan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.